Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faris Nurohim Naim Syafi'i dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang CMake. Jadi CMake itu apa, kemudian instalasinya bagaimana, kemudian juga kita akan coba membuat aplikasi yang kita akan menggunakan AI. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi, pertama, apa itu CMake? Jadi, CMake adalah sebuah build system generator lintas platform yang digunakan untuk mengatur, mengonfigurasi, dan menghasilkan berkas build bagi sebuah proyek perangkat lunak. CMake tidak melakukan kompilasi langsung, melainkan menghasilkan sistem build system seperti Makefile, Ninja Build, atau produk file untuk Visual Studio. Dengan kata lain, si Mac berfungsi sebagai otak konfigurasi yang menerjemahkan struktur proyek dan aturan build menjadi sesuatu yang bisa dijalankan oleh compiler. Si Mac menjadi standar industri dalam pengembangan C dan C++ modern karena fleksibilitas serta kemampuannya untuk bekerja pada Windows, Linux, dan macOS tanpa perlu mengubah kode build secara signifikan. Kemudian tujuan utama menggunakan CMake adalah pertama, standarisasi konfigurasi build. Daripada membuat makefile manual yang rumit dan tidak portable, CMake menyediakan satu sumber konfigurasi CMake list.txt yang bisa digunakan di semua platform. Nah, kemudian mempermudah pengaturan dependensi. CMake membantu mengelola hubungan antar file, library internal, library eksternal, dan modul. Nah, semuanya dapat didefinisikan dalam satu tempat. Kemudian, yang ketiga adalah dapat menyederhanakan portabilitas proyek. Nah, jadi proyek dapat dibangun di MSIS2, MinGW, WSL, Linux native, atau Windows dengan Visual Studio hanya dengan mengubah generator tanpa mengubah konfigurasi proyek. Nah, kemudian yang keempat, meminimalkan duplikat dan konflik konfigurasi. Kemudian CMake menyediakan sistem modular untuk proyek yang besar sehingga setiap folder bisa memiliki konfigurasi sendiri tanpa mengacaukan struktur utama. Nah, kemudian manfaat utama dari CMake adalah ada portable dan fleksibel. Kemudian konfigurasi tersentralisasi. Jadi hanya perlu mengatur build melalui cmake.list.txt. Nah, kemudian dukungannya luas. Kemudian dan karena banyak sekali IDE mendukung CMake otomatis. Kemudian modular. Nah, memungkinkan pengorganisasian proyek dalam banyak folder secara rapi. Kemudian integrasi mode dengan library eksternal melalui find, package, atau konfigurasi manual. Kemudian mempermudah pemeliharaan proyek jangka panjang, struktur menjadi lebih teratur dan standar. Kemudian persiapan sebelum menggunakan CMake adalah seperti ini. Yang pertama adalah install MSYS2. Nah, ini teman-teman bisa install MSYS2 ini di Google. Teman-teman bisa cari terus install di dalam komputer atau laptop teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan update di sini menggunakan prompt pacman syo. Kemudian jika kita minta restart maka di restart. Kemudian bagaimana cara kita menginstal compiler dan CMake di MSIS2? Nah, jadi bisa menggunakan codingan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu copy di dalam terminal MSIS2. Kemudian lanjut ke install CMake di MSIS2. Nah, di sini bisa copy yang ini, yang di layar ini. Jadi ada tambahan CMake ya teman-teman untuk menginstal CMake. Nah, kemudian untuk struktur awal folder, sebelum membuat CMake list, siapkan struktur minimal, ada project folder, kemudian CMake.txt, kemudian crc. Nah, itu untuk menyimpan file .cpp.
Kemudian alur kerja CMake yang akan kita jelaskan secara detail. Nah, pertama kita akan menulis file konfigurasi terlebih dahulu, nama project, kemudian versi minimal CMake, kemudian bahasa yang dipakai C++, kemudian mode atau standar compiler. Nah, kemudian file sumber apa saja yang harus dikompil, kemudian output berupa executable atau library, kemudian pengaturan tambahan seperti include directory, library eksternal, flag compiler, dan sebagainya teman-teman. Nah, CMake ini tidak akan berjalan tanpa file-file yang tadi itu. Kemudian, bagaimana cara membuat directory build? Nah, caranya adalah di CMake memiliki konsep out of source build, yaitu sebuah file hasil build ditempatkan di folder terpisah agar folder tetap bersih. Nah, biasa dilakukan seperti ini. Eh, ya, ini akan menjadi tempat CMake menghasilkan file build, teman-teman. Kemudian di sini ada perintah generate di dalam folder build, jalankan CMake. Nah, arti perintah itu adalah CMake membaca CMake list.txt dari folder induk, kemudian CMake menganalisis struktur proyek, kemudian CMake mencari compiler yang tersedia pada sistem, kemudian CMake menentukan jalur file dependensi dan aturan kompilasi, teman-teman. Nah, kemudian CMake menghasilkan file build seperti makefile. Tahapan ini disebut konfigurasi dan generasi. Nah, kemudian menjalankan proses build. Setelah file build dihasilkan, jalankan CMake, kemudian gunakan file makefile. Nah, proses ini meliputi pengecekan dependensi file dan lain-lain. Seperti Nah, kemudian kita akan mengeksekusi programnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Gunakan titik strip, kemudian nama programnya itu apa. Kemudian kita akan rebuild setelah mengubah kode. Jika kita kita cukup jalankan make gitu. Tidak perlu konfigurasi ulang. Kemudian konsep penting dalam si make, teman-teman. Ada juga target untuk outputnya seperti ini. Setiap target itu memiliki daftar file sumber, aturan kompilasi, aturan linking, dependensi terhadap target lain. Nah, kemudian variabel CMake. Nah, CMake itu memiliki banyak variabel ya, teman-teman, di mana ada CMake source tier sebagai folder utama proyek. Kemudian ada juga CMake binary tier sebagai folder build. Kemudian ada project name. Kemudian ada CMake CXX standard untuk standar C++. Nah, kemudian generator. CMake menghasilkan file build menggunakan generator, teman-teman. Misalnya Unix Makefiles, Ninja, Visual Studio Project. Nah, di MSYS2 itu generator yang sering dipakai adalah CMake JUnix Makefile atau Ninja. Nah, kemudian find package. Nah, ini digunakan untuk menemukan library eksternal seperti SDL2. Itu bisa digunakan untuk pembuatan development, itu bisa ya, teman-teman. Kemudian OpenCV seperti yang di Python. Kemudian ada Kitty juga. Walaupun tidak dibuatkan contoh kode, intinya fungsi ini mengotomatiskan pencarian lokasi library di sistem, teman-teman. Nah, penutup, CMake memberikan cara yang terstandarisasi dan profesional untuk membangun proyeksi atau C++ modern dengan memahami alurnya mulai dari penulisan sampai seterusnya, teman-teman. Nah, kita akan bisa mengelola proyek lebih rapi, fleksibel, dan berskala besar dengan menggunakan CMake, teman-teman. Oke, kita coba langsung tutorial untuk installnya. Nah, di sini kita harus masuk ke Google terlebih dahulu dan kita cari CMake. Oke, setelah itu masuk ke opsi di sini, kemudian scroll. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan menginstal yang bagian atas. Oke, kemudian install seperti biasa. Dan
Oke, sudah selesai. Nah, kemudian bisa dijalankan saja programnya. Ini di next saja, kemudian install. Dan kemudian kita tunggu saja hingga proses instalasi CMake itu berjalan. Nah, di sini udah selesai. Setelah setup selesai, kita bisa finish saja. Nah, kemudian kita bisa masuk ke pencarian dan kita cari MSIES 2 untuk OCRT 64. Nah, di sini bisa copy saja. Nah, di sini saya paste teksnya ada di deskripsi dan teman-teman bisa langsung tempel. Setelah itu enter. Oke, ini kita tinggal yes. Kemudian kita tunggu instalasinya hingga selesai ya teman-teman. Nah, di sini instalasi dari CMake di MSIS2 sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan coba implementasikannya di dalam Visual Studio Code dan kita akan membuat aplikasi. Ya, langsung saja. Nah, di sini kita udah masuk di dalam Visual Studio Code. Langsung saja kita mulai instalasinya teman-teman. Pertama kita masuk dulu ke extension dan kemudian kita cari yang bernama CMake Tool. Nah, di sini teman-teman silahkan install karena di sini saya sudah install, maka saya tidak perlu untuk menginstal lagi. Jadi teman-teman bisa install saja di bagian ini supaya program bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut klik tombol pencarian di atas dan teman-teman bisa cari eh, nah, bisa cari simbol ini, terus cari CMake. Nah, CMake Quick Start. Nanti klik saja itunya. Kemudian kita buat nama projectnya. Nah, di sini saya akan menamakan kalkulator. Kemudian di enter. Nah, kemudian bisa create C++. Kemudian setting sebagai create and executable. Nah, kemudian di sini kalian bisa checklist keduanya ya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman dua file nama cmake_list.txt dan main.cpp. Nah, kemudian bisa klik saja teman-teman add a new preset. Nah, di sini create from compilers. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di sisi ini teman-teman. Kemudian kalian press enter dan sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai dengan compiler dengan yang tadi kita install, yaitu ORCT64. Nah, oke. Kemudian kita coba komen .cpp-nya. Di sini kita bisa coba jalankan dulu ya teman-teman ini kodenya. Kita build. Nah, di sini build finish with exit code. Artinya program sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini program berjalan dengan lancar. Dan sekarang saatnya kita membuat yang bernama kalkulator dengan UI menggunakan AI ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja chat. Ini bisa di close saja.
Nah, kemudian bisa deskripsikan pengen membuat program seperti apa ke dalam AI, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat kalkulator sederhana yang dimana nanti ada GUI-nya untuk memudahkan kita untuk pengaplikasiannya. Nah, teman-teman di sini kita udah berhasil membuat kalkulator setelah sekian banyak kali. Nah, di sini ternyata agak susah ya teman-teman untuk pengaplikasian SIMEK ini. Untungnya tetap berhasil membuat kalkulatornya dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini kita coba aja 12 kali 8 96, kemudian tambah 5 ditambah 6 ditambah 9 dan 115. Jadi program ini bisa terus melakukan pengoperasian berulang ya teman-teman. Jadi sangat efisien untuk melakukan sebuah kalkulasi teman-teman. Nah, kita coba lagi. Nah, mantap. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu programnya. Jadi programnya bisa kita jalankan ya teman-teman. Kita bisa buka di directory guild kita tadi. Guild. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa menjalankan programnya di mana saja. Kita juga bisa kirim ke teman kita. Jadi sudah terbuild. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan running karena di sini udah otomatis udah bisa dijalankan melalui mana saja. Jadi seperti itu saja video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.